Nabi SAW ada yang menyinggungnya, ada yang menyakitinya, Nabi tidak membalasinya kecuali dengan cara yang baik. Bahkan Nabi ya'fu wa yasfah, Nabi malah kemudian memaafkannya, lalu bermusafahah dengannya, bersalaman. Inilah yang dengan kita menyimpan dendam, gampang tersinggung sedikit, tidak mau nyapa. Ini Nabi tersinggung, Nabi yasfah, Nabi yang mulai bersalaman. Maka teman-teman, sahabat-sahabat rekan Allah, para pengurus masjid, jamaah, apapun aliran antum semua, ya. Kalau kita berbeda, kenapa kita nggak bersalaman? Kalau kita, bahkan kita disakiti orang, bisa nggak nyalamin orang lain? Mau jadi wali, gampang, ya, maafkan orang lain. Beri maaf. Jadi wali itu nggak mesti zikir sehari 70.000. Wah, itu nanti namanya mufarridun. Tapi kalau mau jadi wali Allah, salah satu ciri-ciri wali Allah adalah di hatinya tidak menyimpan kebusukan, di hatinya tidak menyimpan dendam dan benci. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi dari ujung kaki sampai ujung rambutnya adalah rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Event atau acara-acara yang dibuat oleh umat Islam setiap bulan Rabiul Awal, orang banyak bertanya, manakah dalilnya di Quran bahwa kita perlu merayakan, berbahagia pada bulan-bulan ini? Ya. Jika Bapak Ibu mencoba melihat dalam Al-Quran, ada surah Al-Anbiya, ya, ayat 107, itu yang sudah kita sering hafalkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu ayat yang sudah sering dibaca, tapi sayang sekali jarang dikaitkan dengan ayat yang lain. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi kita melupakan kaitannya, bahwa ternyata ayat itu berkaitan dengan surat Yunus, ayat 58, ya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Ya, surat Yunus ayat 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi falyafrah. Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrah. Katakanlah, hai Muhammad, dengan anugerah dari Allah dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan itulah hendaklah kalian berbahagia. Berbahagia, al-farah, yaitu idkhal surur fil qulubnya, memasukkan kesenangan, kenyamanan, kegirangan ke dalam hati. Kenapa kita girang? Ya, kata Imam At-Tabari, inda husulil maksud, ketika mendapatkan apa yang hendak dimaksud. Para ulama-ulama kita di luar sana, mereka kemudian mencari di Quran, apa sebenarnya dalil terkuat untuk mengekspresikan kebahagiaan atau farhan karena kelahiran kemunculan Nabi besar Muhammad SAW. Dan mereka menyebutkanlah dua ayat ini. Ya. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat bagi sekalian alam. Kata rahmat, kasih sayang, itu kemudian diulang dalam surat Yunus. Katakanlah, hai Muhammad, bifadlillah, katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, dengan keutamaan dari Allah, anugerah Allah, wa birahmatihi, diulang biasanya cukup dengan warahmah, warahmatu, ya. Tapi di sini ditambahkan wabi, dan dengan rahmatnya. Siapakah rahmat Allah itu? Rahmat Allah itulah Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad itulah yang disebut dengan rahmat. Maka kalau kita belajar asmaun Nabi, nama-nama Nabi, salah satu nama beliau adalah rahmat. Rahmatan lil alamin. Jadi ayat ini sedang berbicara tentang Nabi. Apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan hal itu, maka hendaklah kalian, mereka, berbahagia. Yafrahu bisa dalam artian merayakannya, mengenangnya, ya. Namun sayang sekali beberapa orang suudzon kepada sesama muslim dan menganggap perayaan Maulid ini sama dengan orang Nasrani. Suudzon yang berlebihan, prasangka yang tidak ada dasarnya. Bagaimana mungkin memperingati kelahiran Nabi disamakan dengan kelahiran Nabi Isa? Ya. Secara kemuliaan lebih mulia Nabi Muhammad SAW.
secara kesempurnaan lebih sempurna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali Amr bin al-As ini sahabat yang rival Sayyidina Ali. Jadi sahabat ini juga bersaing sesama mereka. Ya. Nanti sampai ke politik-politiknya mereka berbeda. Amr bin al-As mengatakan karena Rasulullah SAW yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala syarril qawm. Ya. Nabi itu kalau berbicara kepada orang, kalau disapa orang, maka beliau menghadapkan semua badannya. Kalau berbicara, kalau disapa, beliau menghadapkan dirinya secara utuh kepada hatta syarril qawm. Ya. Bahkan kepada orang yang dianggap hina, suku yang tidak terkenal, orang yang tidak pernah diperhatikan, orang yang mungkin dibully di komunitasnya. Tapi kalau Nabi disapa, maka beliau langsung menghadapkan wajahnya. Seakan-akan orang itu merasa dirinya spesial. Jadi Nabi menspesialkan siapapun yang berbicara kepadanya, meskipun orang itu tidak dianggap penting di keluarganya, tidak dianggap penting di rumahnya, tidak dianggap penting di komunitasnya. Yata'allifuhum bidzalik, fakana yuqbil biwajhi wa hadithi ala haqqin hatta zanantu anni khairul qaum. Kata Amr bin al-As, saya ketika diperlakukan Nabi seperti itu, saya berpikir saya adalah salah satu orang terpenting di antara Nabi, di antara sahabat Nabi. Bahkan anni khairul qaum, bahwasanya aku adalah orang terbaik di kalangan sahabat. Jadi Amr bin al-As ini setiap kali ngobrol dengan Nabi selalu menghadapkan wajahnya. Nabi full badannya bahkan menghadap kepada Amr bin al-As. Nabi ini orang paling mulia di langit, di bumi, tapi beliau tidak meremehkan siapapun, hatta Amr bin al-As. Kemudian, karena dia merasa dirinya spesial, maka dia bertanya, ya Rasulullah, ana khairun an Abu Bakar. Apakah aku sahabatmu yang terbaik atau Abu Bakar? Karena dia bertanya seperti ini, maka Nabi SAW menjawabnya dengan jujur, Abu Bakar. Tentu Abu Bakar, wahai Amr bin al-As. Bagaimana dengan aku dan Umar? Nabi mengatakan Umar, wahai Amr bin al-As. Bagaimana dengan Utsman? Dia juga menjawab, Nabi juga menjawab, tentu Utsman, wahai Amr bin al-As. Lalu apa kata dia? Ya. Falamma sa'altu Rasulullah SAW fasadaqani fawala wadidtu anni lam akun sa'altu. Ketika Nabi telah menjawab, aku berangan-angan, aku menyesal kenapa aku bertanya seperti itu. Ya. Jadi beliau menyesal, malu kenapa dia bertanya seperti tadi. Fawala wadidtu anni lam akun sa'altu. Jadi kadang-kadang kita ini bertanya sesuatu yang nggak pantas kita tanyakan. Ya. Informasi dari Amr bin al-As ini menunjukkan bahwa siapapun di kalangan sahabat Nabi, orang-orang biasa pun di kalangan sahabat Nabi, itu beliau sikapi, beliau tanggapi dengan cara yang sangat baik. Ini berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Kita mungkin kalau udah nggak senang atau kita meremehkan seseorang, paling cuma hello, ya begitu saja ya. Berbeda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Itu kisah Amr bin al-As, sahabat yang pintar, sahabat yang mulia. Berbeda dengan pelayannya. Nah, sekarang orang yang dianggap pelayan, dianggap pembantu, dianggap rendah bagi mungkin sebagian orang. Tapi teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, ini bukan pembantu rumah tangga biasa. Ini bukan pembantu biasa. Ini bukan pelayan biasa. Ini pelayan Sayyidul Alamin, pelayan penghulu alam semesta. Siapakah dia? Ala wa huwa Anas ibn Malik. Dia adalah Anas ibn Malik. Apa kata Anas ibn Malik? Khadimtu Rasulullah SAW 10 sinin. Aku pernah berkhidmah, melayani Rasulullah SAW 10 tahun. 10 tahun berarti awal beliau datang ke Madinah, sampai kemudian beliau wafat. Apa kata Sayyidina Anas? Ini berbeda dengan kita. Ya. Kama qala li uffin qat. Nabi tidak pernah mengatakan, ih kamu ini, ya. Dan lain sebagainya. Wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu. Nabi SAW tidak pernah berkata,
Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Tidak ada kalam dari Rasulullah SAW menyudutkan aku. Ini kalam Nabi kepada orang yang mungkin dianggap tidak penting bagi khalayak umum. Tapi Nabi SAW tidak pernah ngata-ngatainnya. Bahkan kata Sayyidina Anas, wala li syai'in taraktuhu, lima taraktahu. Bahkan jika aku lalat melakukan satu, tidak tanggap terhadap sesuatu, meninggalkan beberapa yang harus aku lakukan, Nabi tidak pernah kemudian mengatakan lima taraktahu. Kenapa kamu begini? Kok kamu begitu? Kok kamu lalat? Tidak pernah Nabi SAW mengatakan hal tersebut. Lalu Sayyidina Anas mengatakan, ketika aku memegang tangan Nabi, bersalaman kepada Nabi, tidak adalah tangan yang lebih halus daripada tangan Rasulullah SAW. Padahal tangan Rasulullah itu tangan yang saking banyaknya bekerja, itu pastinya seperti tangan orang-orang yang sangat keras. Tapi Sayyidina Anas karena memegangnya dengan cinta, belum merasakannya alian min kafi Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang lebih halus daripada tangan Rasulullah SAW. Bahkan wala syamimtu miskan qat wala itran kana atyab min irqin Nabi SAW, min arqin Nabi SAW. Aku tidak pernah mencium bau, ya, min arqin Nabi SAW, mencium bau parfum yang lebih harum daripada keringat Rasulullah SAW. Begitulah cinta. Orang kalau sudah cinta, bau keringatnya pun spesial. Nah, ini yang cerita pertama sahabat yang bangsawan, Amr bin al-As. Yang kedua, sahabat yang merupakan pembantu. Dia bukanlah seorang bangsawan. Dia adalah komunitas, dia adalah orang yang mungkin tidak dipandang di masyarakat. Tapi Nabi SAW bahkan tidak pernah membentaknya. Kemudian, Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, pernah mengatakan, ya, Nabi SAW lam yakun fahsyan walam mutafahishan. Nabi itu tidak pernah berkata keji, berkata jorok, Nabi tidak pernah, ya. Wala sakhaban fil aswaq, Nabi tidak pernah meninggikan suaranya di aswaq. Aswaq dapat diartikan pasar, ya. Wala yajdi bi sayyi'ati sayyi'ata. Nah, ini perlu dipegang nih. Nabi tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang semisalnya. Ini lain dengan kita. Saya sering dengar orang ngomong begini, aku kalau ada orang berbuat baik kepadaku, aku pasti balas lebih baik. Begitu juga kalau ada orang buat jahat kepadaku, aku pasti lebih jahat. Kalam seperti ini jauh daripada akhlak Nabi SAW. Nabi, jika ada orang berbuat baik kepadanya, maka Nabi SAW membalasnya dengan cara yang lebih baik. Tapi apabila Nabi SAW ada yang menyinggungnya, ada yang menyakitinya, Nabi tidak membalasinya kecuali dengan cara yang baik. Bahkan Nabi ya'fu wa yasfah. Nabi malah kemudian memaafkannya, lalu bermusafahah dengannya, bersalaman. Inilah dengan kita menyimpan dendam, gampang tersinggung sedikit, tidak mau nyapa. Ini Nabi tersinggung, Nabi yasfah, Nabi yang mulai bersalaman. Maka teman-teman, sahabat-sahabat Allah, para pengurus masjid, jamaah, apapun aliran antum semua, ya. Kalau kita berbeda, kenapa kita nggak bersalaman? Kalau kita, bahkan kita disakiti orang, bisa nggak nyalamin orang lain? Mau jadi wali, gampang, ya, maafkan orang lain. Beri maaf. Jadi wali itu nggak mesti zikir sehari 70.000. Wah, itu nanti namanya mufarridun. Tapi kalau mau jadi wali Allah, salah satu ciri-ciri wali Allah adalah di hatinya tidak menyimpan kebusukan, di hatinya tidak menyimpan dendam dan benci. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi dari ujung kaki sampai ujung rambutnya adalah rahmah. Apa arti rahmah? Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak bisa membayangkan ada orang seperti itu hari ini. Kalau ada, pasti dia wali kutub, pasti dia wali yang mewarisi qalbu Nabi SAW. Maka dapat dipastikan, orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan kebencian, emosi yang berlebihan, orang tersebut bukanlah wali Allah, bukanlah kutub, bukanlah abdal. Dia cuma kebetulan mungkin pernah dulu jadi wali lalu dipecat dari kewaliannya.